Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di Petik Project Channel. Kali ini kita akan membuat sebuah media pembelajaran dengan menggunakan Adobe Flash CS6. Nah, ini shortcut-nya bisa kelihatan ya seperti ini. Oke, kita langsung saja klik 2 kali di sini ya di shortcut-nya atau bisa cari di sini ya. Ini Adobe Flash. Oke, kemudian kita bisa pilih pada bagian Create from Template. Ini di sini ada Air for Android. Kemudian di sini juga ada Airport Android, ya kan, ada 2. Bedanya apa ini antara 2 ini? Kalau ini dia portrait ya, tegak dia. Kalau ini adalah, landscape. Kenapa kita pilih Airport Android? Karena memang kita membuat, aplikasi yang akan bisa kita jalankan pada smartphone Android. Kita langsung saja klik Airport Android. Dan kemudian di sini ada pilihan 800 kali 480 blank. Oke. Nah, seperti inilah ukuran stitch-nya. Nah, oke, kita ke sini dulu ke timeline ya. Di sini ada layer satu, kita ganti dulu namanya. Klik 2 kali ya di situ. Ganti namanya menjadi latar. Oke. Nah, karena ini adalah latar, maka ini harus kita, kreasikan ya tampilannya. Caranya bagaimana? Anda bisa menggambar dengan menggunakan rectangle tool atau menggunakan tool-tool yang ada pada Flash ini ya. Namun kalau mau lebih praktis ya, kita bisa pilih pada bagian, file, lalu pilih import to library atau cascade juga bisa. Kita pilih langsung aja lah cascade ya. Nah sudah, cari. Nah kebetulan saya sudah menyediakan dalam sebuah folder ya, ini dia foldernya namanya media pembelajaran. Nah di sini sudah ada gambar yang saya buat ya, untuk dijadikan sebagai latar nanti. Atau kalian bisa download saja. Nah, saya pilih yang ini, di sini ada 2, saya pilih yang ini aja nih. Oke, kita open. Nah itu, dia akan langsung berada pada stage-nya. Karena tadi kita pilih, import to stage. Nah sekarang, ukuran ini terlalu besar ya, kita bisa perkecil dengan menggunakan free transform tool. Klik di sini, kemudian bantu dengan menekan tombol shift ya di keyboard-nya, tahan shift-nya di keyboard-nya, lalu tarik. Tetap ya, shift-nya tetap ditahan. Tarik, ya kan. Nah ini dia, kalau mau memperkecil ya udah. Siap, ini dia, lagi. Nah, kan lebih kecil tuh, tetap ditahan shift-nya ya tadi ya. Karena kalau tidak Anda tahan shift-nya, maka dia akan seperti ini nanti, lonjong-lonjong dia tadi. Kalian susah ngatur ukurannya lagi, seperti itu. Nah, makanya dibantu dengan shift. Nah, selanjutnya kita ini kan terlalu kecil ya, kita akan bikin ini pas di stage-nya, ukurannya sama dengan stage-nya. Caranya bagaimana? Kita lihat ukuran stage-nya berapa. Klik ya di stage-nya ini, lihat ukurannya, eee, lebarnya 800, tingginya 480, maka ini harus kita rubah ukurannya menjadi ukuran yang sama dengan yang ini. Nah, cara mudahnya gimana? Ini kita copy aja. Copy, oke. Berarti ini adalah panjangnya ya, panjangnya, width-nya berarti. Kita klik di sini, kan ini yang mau kita rubah nih, ya. Kemudian kita lihat width-nya. Oke, kita pastikan di sini. Oke, bentar. Nah, oke, panjangnya sudah ya. Nah, panjangnya kelihatan sudah nih. Tingginya gimana? Tingginya juga klik pada stage-nya, kita lihat tingginya berapa. Tingginya di sini 480. Kita copy aja. Copy, kemudian kita klik ini. Lalu kita lihat tingginya berapa nih? Height-nya 149 ini. Kita buka. Paste dan enter. Nah, maka kita mendapatkan background-nya atau latar ya yang sama dengan ukuran stage-nya.
tinggal kita posisikan dia tepat berada di tengah ini. Caranya adalah klik gambar ini, lalu pilih pada bagian Align. Ini dia, Align. Kalau tidak ada, Anda bisa cari pada window. Kalau tidak ada kelihatan di sini, cari di window, kemudian pilih Align, ini dia. Atau tekan Ctrl K di keyboardnya. Oke. Nah, pilih bagian ini, rata kiri ya. Kita klik. Oh iya, ini kelihatan ya, kalau kita klik dia nggak ngaruh ya. Karena apa? Karena ininya belum kita checklist ya. Acuan kita yang mana sekarang? Acuannya adalah ini, stage-nya. Maka kita pilih ini, Align to Stage. Checklist ya. Dan nah, maka dia akan rata kiri. Kemudian atas lagi, atas juga masih harus dibenahi. Ini kita pilih yang rata atas, Align Top Edge. Oke, sudah. Atau yang tengah ini juga bisa nih. Kalau ukuran sudah pas ya, yang tengah-tengah ini juga bisa. Nah, berarti kita sudah punya latar. Selanjutnya, ini bisa kita gembok terlebih dahulu karena kita akan membuat layer baru. Tambahkan sebuah layer, klik kanan, insert layer. Ini dia, insert layer. Oke. Nah, ini kita ganti dengan tombol. 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 Sudah. Kita akan bekerja sekarang di layar tombol. Nah, latar ini kan sudah selesai tadi nih. Layar latar ini kita gembok, jangan lupa. Sekarang kita berada di layar tombol. Oke, untuk layar tombol ini kita bisa bikin, ini tujuan kita menggembok apa sebenarnya? Kalau kita, apa ya, saya perlihatkan ya, kalau tidak digembok seperti ini maka dia akan, nah, tergeser ya, salah-salah tarik kalian tergeser ini dia. Oke. Nah, kita batalkan dulu sebentar. Nah, kalau kita gembok sekarang ya, nah maka dia tidak akan tergeser. Jadi itulah tujuannya kita menggembok ini. Kalau Anda mau apa namanya, mau mengedit lagi, buka saja ini gemboknya ini. Jadi ini bisa dibuka tutup. Oke, selanjutnya buat sebuah tombol. Jadi saya bikin tombol seperti ini aja. Ini kita gunakan sebagai tombol menu ya. Warnanya, warna ini saya pakai, ya kan? Lalu buat seperti ini. Satu garis. Sudah. Ukuran garisnya berapa? Ini 1. Kalian bikin di sini menjadi 2. Atau kita gunakan selection tool ya. Biasakan ya menggunakan selection tool ini setiap kali kalian bekerja. Misalnya bikin garis, bikin segi 4, bikin lingkaran, teks, kembalikan ke selection tool. Jadikan aja ini sebagai kebiasaan. Kita blok. Oke. Dan ukurannya ini 1 ya. Kalian bisa ganti di sini menjadi 2 misalnya. Oke. Ketebalannya ya. Nih, ketebalannya. Ternyata masih tipis juga ya. Kalian bisa tambah 3 misalnya. Ya, cukuplah tuh. 3. Oke. Jadi kalian sudah punya sebuah garis dengan ketebalan 3. Lalu ini bisa kalian copy saja. Caranya bagaimana? Klik kanan, copy. Oke, sebentar. Ini kita blok ya. Klik kanan, copy. Oke. Klik kanan ya, di sembarang lagi. Kemudian pilih paste in place. Setelah kita copy tadi ya, pilih paste in place. Sudah. Turunkan ke bawah dengan keyboard. Nah, oke. Ulang lagi. Klik kanan, copy. Oke. Kemudian klik kanan sembarangan di luar, pilih di sini ada 2 ya, ada paste, kemudian ada paste in place. Kalau kalian pilih paste, maka dia akan terpastikan di tengah ini. Maka kalian harus menggeser-geser lagi ke sini. Ya. Tapi kalau kita pilih paste in place, maka dia akan terpastikan di tempat yang sama. Nah, itu dia kan, di tempat yang sama. Ah, geser aja langsung. Geser aja langsung. Jangan diklik dulu di luar. Tapi gunakan apa namanya, keyboard langsung ya
untuk mengaturnya. Sudah seperti ini. Nah, tinggal kalian merapikan ini. Merapikan kembali ke align ini ya. Silakan. Kembali ke align, lalu kalian pilih ini. Space evenly vertically. Untuk mengatur jaraknya. Kalau di PowerPoint distribute ya. Oke. Mendistribusikan dengan jarak yang sama. Ini dia. Klik. Nah, kenapa dia seperti ini jadinya? Karena dia ini masih di checklist nih, align to state-nya. Jadi dia acuannya adalah states. Nah, ini dia. Makanya kita batalkan ya. Ctrl Z dulu. Ini salah nih pasti ya. Nah, jadi ini harus diperhatikan ini. Kalau kalian mau merapikan menurut stage-nya, maka ini harus di checklist. Tetapi kalau kita mau merapikan menurut objek-objek yang ada ini kita batalkan checklist-nya. Jadi hilangkan checklist-nya, kemudian ini ya, align, batalkan checklist-nya tadi ya, dan gunakan ini, space evenly vertically. Sudah, maka dia akan rapi. Oke, nah kalau sudah seperti ini bisa kalian klik kanan, lalu pilih convert to symbol. Ini dia. Lalu pilih tipe-nya, pilih button. Registrasinya bisa di tengah nih titiknya. Dan kemudian oke. Sudah. Nah, ini adalah button. Karena sudah kita convert ya ke dalam simbol button tadi. Kalau kita lihat di sini nih, di library-nya ini kelihatan nih. Nih, library ada simbol. Ini dia. Artinya kalian sudah punya simbol tombol. Ini gambar latar tadi ya. Dia akan tersimpan di library-nya. Oke. Nah, selanjutnya ini tombol yang sudah kalian buat tadi, kita klik kanan, lalu pilih di sini, edit in place. Ini dia, pilih edit in place. Oke, gunanya untuk apa ini? Untuk mengeditnya, karena kita mau menambahkan efek pada tombolnya nanti. Pilih edit in place. Caranya tadi ya, klik kanan. Nah, pilih edit in place. Oke, seperti itu. Nah, jadi kelihatan di sini ya, layernya ini berubah dia jadinya. Ada over, ada down, kemudian ada hit. Nah, ini yang perlu kalian edit nantinya. Pada over, klik kanan, kemudian pilih insert keyframe. Sudah. Down juga seperti itu, klik kanan, insert keyframe. Hit juga seperti itu, klik kanan, insert keyframe. Gunanya kita keyframe tadi apa? Supaya kita bisa mengedit objeknya ini. Ataupun kita bisa menambahkan objek lain nanti kalau sudah kita tambahkan keyframe. Sekarang kita mau merubah pada bagian over ini aja. Klik pada bagian over. Di sini ya. Ininya, kotaknya ini. Lalu pilih warna. Kita mau merubah warna saja. Kita bikin efek yang sederhana saja ya. Oke, kita pilih ini nih. Iya. Sudah. Nah, selanjutnya kalian bisa pilih pada bagian hit lagi. Pada bagian hit ini, kalian hanya perlu membuat sebuah segi 4 ataupun lingkaran juga boleh. Lingkaran boleh. Warnanya, oke, harus ada warnanya ya. Kita buat lingkaran. Oke, ini bisa kalian rubah warnanya, boleh. Kasih warna pada bagian ini, pada bagian fill color-nya ya. Harus ada isi di dalamnya warnanya, jangan sampai kosong. Kita lihat warnanya. Ini misalnya. Udah. Jadi kita akan bikin gambar lingkaran berwarna, ya udah enggak apa-apa. Kita lingkarkan saja di sini. Ini nggak akan kelihatan nanti ya. Sudah seperti itu. Oke. Ini tidak akan kelihatan lingkarannya ini nanti karena ini hanya area kliknya saja.
Kalian kembali ke scene 1 sekarang, scene 1. Kenapa kita kembali ke scene 1? Karena tadi, ya kan, yang ada, apa namanya, over, down, hit, ya kan, itu berada pada simbol tombol ini. Nah, sementara sebetulnya kalian bekerja pada scene 1. Jadi harus kembali pada scene 1. Oke, kalau sudah seperti ini, maka kita bisa coba tes dulu. Kontrol, kemudian pilih test movie, lalu pilih ini nih, in-air debug launcher desktop. Nah, kelihatan di sini. Oke, sudah ada efek tombolnya. Dan kalau kita klik di sini nih, udah kelihatan ya, walaupun tidak Anda klik garisnya. Kenapa bisa seperti itu? Karena hit tadi, area kliknya tadi, lingkaran yang Anda buat tadi. Nah, ini area kliknya. Seperti itu. Sudah. Oke, untuk tahap ini kalian sudah bisa membuat sebuah tombol. Nah, selanjutnya tentu kita akan membuat tombol berikutnya. Nah, selanjutnya kalian bisa menambahkan judul. Di sini ya, tambahkan judulnya. Caranya ya udah, ditambahkan sebuah layer aja lagi. Klik kanan, kemudian pilih insert layer. Kita ganti namanya menjadi judul. Sudah, seperti itu. Nah, karena ini adalah judul, maka ya udah isinya tentu adalah materi yang akan kalian buatkan medianya ini. Oke, saya misalnya judulnya ini. Mengenal sistem peredaran darah dan cara kerjanya. Kopikan, saya copy ya. Kemudian pilih teks, ini dia, teks, lalu letakkan di bagian sini. Sudah, kalian pastikan saja di sini. Oke. Dan kita lihat di properties bagian sini ya, di properties, ini kan library nih. Kita klik bagian properties. Kalau nggak ada propertiesnya cari di window ya. Window. Nah, ini dia properties. Cari aja di window nanti. Kalau hilang nih, cari di window. Sudah. Nah, properties. Kemudian ini bisa kalian perbesar sedikit. Sudah. Lalu sistem peredaran darah manusia. Sistem peredaran darah manusia. Ini kita enter seperti ini. Sudah, letakkan di tengah, ya kan? Karena ini adalah judul. Dan fontnya warnanya apa? Fontnya warnanya ini. Ah, udahlah, situ ukuran warna fontnya putih lah ya. Putih. Sudah. Dan selanjutnya ini bolehlah kita perbesar. Kita geser sedikit ke bagian sini agar dia rapi aja ya. Sudah. Sudah lah ya. Seperti itu aja. Oke, kemudian kita bisa perbesar di sini. Sudah. Lalu di bagian ini kita blok dulu, ya kan? Ini kita blok, tekan Ctrl A saja. Lalu ini, ya kan? Ini kan jarak spasinya ini. Bisa kita bikin satu aja sini ya, satu. Atau kita tarik aja di sini nih. Oke, tarik ke kiri. Sudah. Ah, seperti itu agar jaraknya jangan terlalu renggang ya. Seperti itu, brother and sister. Sudah, kita lanjutkan. Kita sudah punya cover. Nah, sekarang kita tambahkan di sini pada frame 2 dan ini semuanya ya. Ini covernya ini, sampulnya, judulnya ini, kemudian apa namanya, tombol menunya ini berada pada frame 1. Kita akan menambah konten pada frame 2. Artinya kita akan menambah sebuah layer. Ayo kita tambahkan sebuah layer di atas layer judul. Caranya klik kanan pada layer judul, kemudian pilih insert layer.
kemudian ganti namanya menjadi konten. Kalian jangan terpengaruh ya oleh angka 5 tadi ya, layer 5 jangan terpengaruh di situ ya. Karena tadi saya pernah menambah layer tadi lalu saya hapus dan di video ini tidak kelihatan tadi ya. Konten ya. Nah, kalau sudah ada konten maka di sini sekarang ini kita gembok dulu judulnya. Oke, kita gembok judulnya dan kita bekerja di layar konten. Nah, klik kanan di layar 2 ya. Coba perhatikan di sini ada frame 1, frame 2 ya kan? Frame 3, 4, 5, 10, 15, 20, 25 dan seterusnya. Ini frame. Ini nomor frame ya. Sekarang kalian klik kanan di frame 2 lalu pilih insert keyframe. Loh, kenapa hilang semuanya? Iya, karena yang terbaca sekarang itu yang berada di frame 2. Yang di frame 2 ini kan masih kosong di atas ini. Yang sudah ada itu di frame 1, ada titik-titiknya di sini kan. Nah, jadi kalian ke frame 2 ini akan kosong di sininya. Munculkan lagi aja. Cara munculkannya adalah di latar ini ya. Kita munculkan dulu latarnya. Klik kanan, pilih insert frame. Ya, insert frame. Nah, kalau frame ini itu hanya untuk memunculkan. Kalau keyframe maka kalian bisa menambahkan objek nanti. Ya. Lalu kemudian di judul. Di judul kita munculkan juga. Caranya kalau latar tadi kan kita hanya mau menampilkan saja ya supaya dia terlihat saja. Tetapi kalau di bagian ini judulnya harus kalian pilih keyframe. Insert keyframe. Kenapa? Karena kita mau ngedit judulnya. Insert keyframe. Sudah. Nah, judul ini yang di sini. Oh, ini kan digembok ini. Nah, buka dulu gemboknya. Klik pada frame 2. Coba lihat ya, pada frame 1 ini. Frame 2 ini sama ya. Nah, sekarang frame 2 ini yang kita rubah. Caranya gunakan free transform tool. Ini kalian perkecil saja. Bantu dengan shift ya, ingat jangan lupa dibantu dengan shift. Oke, kemudian letakkan di sini. Di tengah aja. Sudah. Oke, segitulah ya. Nah, sudahlah segitu. Nah, coba kalian lihat sekarang ya. Di frame 1 perbedaannya ini di tengah, di frame 2 di atas ini. Jadi jelas sekarang ya bagaimana fungsi keyframe dan fungsi frame. Nah, kalau sudah paham, lanjut ke bagian tombol sekarang. Konten juga nih. Konten berarti harus kalian isi nanti ya kontennya. Nah, sekarang kita tambahkan dulu di sini di tombolnya. Klik kanan, insert keyframe. Klik kanan, insert keyframe. Tombol ya. Tombol ini keyframe juga karena kita akan mengedit tombolnya. Ya. Sudah? Nah, sekarang pada bagian konten. Oke. Di bagian konten ini buat sebuah gambar segi 4. Ini bisa kalian ketik angka 3 dan enter. Kemudian silakan kalian buat di sini seperti ini. Oke. Nah, jangan terlalu besar lah, seginilah ya. Nah, warnanya apa? Warnanya, nah ini ternyata kan putih nih kita bikin, ya rubah aja warnanya. Rubah warnanya menjadi ini. Ini kan ada nih eyedropper tool-nya untuk pemilihan warnanya ya. Kita ambil sampel warnanya. Ah, udah, dia akan sesuai. Ini ada garis pinggir kan rupanya. Kita hilangkan aja garis pinggirnya. Caranya gimana? Klik 2 kali ini. Oke, kalau kalian klik satu-satu dia seperti ini. Ya kan? Tapi langsung aja klik 2 kali. Tap. Nah, jangan semuanya. Garisnya aja. Tap. Sudah. Delete. Ah, oke. Maka dia tidak akan ada garis pinggirnya. Sudah seperti itu. Tapi sebenarnya ini bisa Anda hilangkan dulu stroke color-nya. Oke, jadi jangan lupa juga memperhatikan ini ya setiap kali kalian bikin objek ya.
Perhatikan garis pinggirnya warnanya apa, kemudian fill color-nya warnanya apa. Nah, selanjutnya ini akan kita jadikan sebagai tombol. Caranya adalah klik kanan, kemudian pilih convert to symbol, lalu pilih bagian button. Ini dia. Tipenya button dan oke. Sudah? Kalau sudah ya tinggal kalian edit di sini. Caranya klik kanan, klik objeknya ini ya. Klik kanan lalu pilih edit in place. Atau klik 2 kali di objek tadi bisa. Edit in place. Sudah? Nah, maka kalau kalian sudah klik edit in place ya, kalian akan diarahkan ke sini nih. Nah, seperti tadi, pada over klik kanan lalu pilih insert keyframe, pada down juga klik kanan insert keyframe, pada hit nggak usah lagi. Kenapa? Karena ini sudah dalam bentuk kotak ya. Kalau ini kan ada garis-garis, ada bagian yang kosong ya. Supaya bagian kosong ini tidak susah kita mengkliknya, maka perlu ditambahkan hit. Kalau ini kan sudah kotak ini, nggak perlulah ditambah hitnya. Nah, jadi itu gunanya ya, hitnya itu. Nggak usah lah hitnya, cukup sampai sini aja. Ya ini aja kita rubah. Over, klik pada bagian over, lalu boleh kalian rubah warnanya menjadi, samakan dengan yang tadi. Yang tadi perubahan warnanya jadi apa? Ini ya. Nah, maka samakan dengan yang ini supaya dia konsisten. Nah, itu dia. Lanjut kita kembali ke scene 1. Kenapa? Karena sekarang kalian berada di simbol 2. Perhatikan juga di sininya ya. Apa yang terlihat di sini? Ini terbaca simbol 2 ya. Berarti kalian sedang berada di simbol 2. Kembali ke scene 1. Nah, itu dia. Oke. Selanjutnya, ini bisa dikopikan saja. Ctrl C, Ctrl Shift V. Nah, geser. Sudah. Atau klik kanan, copy, klik kanan di tempat lain, paste in place. Sama. Oke. Klik kanan, copy, tempat lain klik kanan, paste in place. Jadi jangan ada 2 ya, ada paste kemudian ada paste in place. Ya. Kalau paste ini kalian pilih, maka dia akan terpastikan di sini, tertempel di bagian tengah. Tapi kalau kalian pilih paste in place, ini dia, maka dia akan tertempelkan di bagian yang kalian copy tadi. Ya udah tinggal kita turunkan saja lagi. Seperti itu. Lagi. Copy, kemudian klik kanan pilih paste in place. Atau kalau di keyboardnya tekan Ctrl Shift V bersamaan. Sudah. Ya, sudah berapa? Sudah 5 ya. Sekarang kita rapikan. Cara merapikan, di blok, lalu pilih Align. Oke. Kalau tidak muncul, cari di window ya. Align, lalu pilih bagian center bisa. Ya kan? Boleh center dulu. Udah, supaya rapi deh ya. Kalau sudah, kemudian pilih ini nih. Pilih space evenly vertically. Sama ya seperti tadi. Udah, ya sudah rapi. Oke, sudah. Nah, kalau sudah seperti ini, kita lihat ya. Nah, sudah rapi rasanya. Kita tes sekarang. Tentu kalian masuk ke lalu pilih test movie, pilih in-air debug launcher desktop. Oke, kita coba. Ternyata seperti ini jadinya. Ada kedip-kedipan gitu. Oke, berarti apakah ada yang salah? Tidak ada yang salah. Hanya perlu kita tambahkan script. Close. Lalu kita tambahkan script sekarang. Nah, kita mulai apa nih? Masuk kompetensi berikutnya yaitu mengelola action script. Caranya bagaimana? Caranya kita coba di bagian latar ini dulu ya, di frame 1.
Yang pertama yang kita lakukan adalah menambahkan script untuk menghentikan kedipan-kedipan tadi. Nah, jadi menambahkan script ini sebetulnya ada 3 ya. Ada 3 kalau yang pertama bisa menambahkan script pada frame. Ini akan kita lakukan sekarang. Bisa juga menambahkan script pada button, pada tombol. Atau bisa juga menambahkan script pada movie clip. Nah, itu dia. Jadi nanti harus hati-hati juga ya. Jangan sampai salah-salah kalian menggunakan Essence script-nya yang seharusnya pada frame, kalian letakkan di tombol. Maka error dia jadinya. Sekarang tambahkan script pada, oke, saya pilih di sini layar latar pada frame 1. Klik kiri, sudah, klik kiri pada frame 1 dan kemudian kalian lihat ke bagian sini. Ini, pilih ini. Sudah, klik. Oke. Maka akan muncul ini. Kalau sudah muncul ini, pilih pada bagian timeline. Sudah. Ini kalian pilih. Klik 2 kali. Oke, sudah. Sesimpel itu. Kalau sudah, kemudian pilih test movie dan kemudian ya, coba. Benar ya? Kedipannya sudah hilang. Tombolnya. Sekarang lanjutkan dengan kita lihat ke timeline lagi sini. Kita lanjutkan pada frame 2 kita lihat. Ini ya, pada frame 2. Nah, kita kan punya tombol hamburger button tadi ya untuk menu. Nah, di frame 1 ya kan belum ada tuh. Kalau kita klik ini harusnya dia akan memunculkan tombol-tombol menu di sini. Ini yang akan kita tambahkan scriptnya sekarang. Caranya klik pada bagian hamburger button ini. Ayo diklik. Ternyata nggak bisa diklik, kenapa? Karena masih tergembok, ya kan? Buka dulu gemboknya. Oke, ini kalian gembok boleh di belakangnya, di bawahnya. Konten, judul, latar. Yang ini aja lagi. Klik. Jadi biasakan saja ya, selesai kalian bekerja pada sebuah layar, gembok saja. Oke, kalau dia tidak bisa diklik, kalian mau ngedit ya buka dulu gemboknya. Sudah? Nah, kalau sudah seperti ini, klik tombol tadi, kemudian kalian pergi ke bagian code snippet lagi. Dan lalu pilih klik to go to frame and stop. Klik 2 kali. Sudah. Kalian ganti ini menjadi menu, huruf kecil aja semuanya ya. Jangan dicampur-campur. Menu 1 misalnya kan ya. Oke. Huruf kecil semuanya. Dan oke. Sudah. Nah, ini ya skripnya. Nah, di sini ini harus kalian perhatikan ini. Di go to and stop-nya ini tertulis angka 5. Berarti dia akan menuju ke frame 5 nanti. Padahal frame yang berisi itu baru 2, ada frame 1 dan frame 2. Hanya itu yang berisi. Kelihatan ini ya titik-titiknya. Frame 5 masih kosong ini ya. Maka kita ganti aja ini menjadi angka 2 karena tujuannya ke frame 2. Sudah, ketik angka 2 dan kita tes movie sekarang. Control, kemudian pilih test movie dan di sini. Iya. Sudah ya. Harusnya kalau ini kalian klik ya. Klik, maka akan muncul nih menu-menu di sini. Sudah. Ah, ini dia kan ya. Muncul ya. Oke, memang seperti itulah yang kita mau. Tetapi ini tombol-tombol apa ini? Ini, tombol apa nanti? Harus kita tambahkan di sini keterangan tombolnya. Ayo, kita lanjutkan. Berarti di frame berapa? Di frame 2 timeline ya. Nah, timeline ke frame 2. Frame 2, sebentar. Frame 2 di layer, ini kan bisa ditarik nih. Frame 2 di layer konten. Ya nak? Frame 2 di layer konten. Buka gemboknya. Ini digembok. Oke. Nah, ya. Siap. Di sini. Oke. Nah, ini kalian tambahkan saja.
Tambahkan saja di bagian sini ya, warna font-nya putih lah ya, warna font-nya putih, ya. Kemudian gunakan text tool ya, karena kita bikin, teks. Ini kalian tulis CP, tulis CP. Nah, terlalu besar ganti aja, perkecil saja, menjadi 12, 12. Tapi tergantung nanti ya, ukuran media kalian seberapa. Ukuran font ini harus menyesuaikan saja dengan ukuran medianya nanti. Nah, sudah seperti itu. Lalu kita copy saja ini, copy saja. Ctrl C, Ctrl Shift V. Ya. Nah, atau klik kanan, copy, klik kanan, paste in place, sama. Bantu dengan shift ya, supaya cepat. Ctrl C, Ctrl Shift V. Oke, Ctrl C, Ctrl Shift V. Sudah. Oke. Nah, ini bisa kalian atur dulu jaraknya. Kita rapikan. Sudah kira-kira. Nah, ya. Ini kita ambil shift ya, tekan shift ya untuk memilih ini. Klik hurufnya ini ya. Lalu rapikan. Gunakan ini space evenly vertically. Ya, seperti itu. Intinya Anda rapikan lah ya. Dan kemudian ini bisa kalian ganti. Ini bisa diganti CP, kemudian di sini ada indikator. Oke, sudah. Atau indikator atau tujuan pembelajaran lah ya. Boleh. Kemudian di sini kalian ganti jadi materi. Lalu di sini ganti menjadi latihan. Latihan. Di sini kalian ganti menjadi profil. Profil. Sudah. Kembalikan ke selection tool. Jadi biasakan ya. Coba kita lihat sekarang ini. Ini rapi nggak ya? Enggak nih kayaknya. Geser. Rapikan. Ini juga nih. Enggak juga. Udah rapikan. Perhatikan ya. Ini juga rapikan saja jaraknya. Oke, ini ya, rapikan. Siap. Ini kalian rapikan juga. Atau bisa juga di blok seperti ini. Udah, kemudian pilih align lalu pilih rata tengah. Siap. Seperti itu. Sudah. Nah, kita sudah punya ini tombol. Kalau kita tes movie, kontrol, kemudian pilih tes movie. Kita lihat. Klik. Nah, maka akan muncul tombol-tombol seperti ini. Sudah. Nah, ini kok nggak aktif? Nah, ini kan akan kita ganti nanti nih. Kita ganti menjadi ini bisa kalian rubah timeline ya. Timeline. Lalu ini kan di tombol letaknya nih. Kita gembok ini, kita buka ini. Sudah, actionnya biarkan saja. Sudah, ini yang akan kita rubah lagi nih, tombol ini. Oke, kita gunakan rectangle tool. Oke, bikin gambar segi 4 seperti ini. Bantu dengan kontrol ya, dengan shift ya. Dengan menahan tombol shift supaya dia presisi. Oke, dan ternyata warnanya putih ini ya. Oke, ini salah saya tadi ya. Oke, kita rubah aja warnanya menjadi klik 2 kali ya. Sudah. Di dalamnya ini kita buang saja, klik delete. Sudah, seperti itu. Oke. Nah, sudah. Kalau sudah, kalian bisa tambahkan
Saya zoom dulu. Kita bisa tambahkan. Ini aja lah ya, saya copy ya. Ctrl C, Ctrl Shift V. Oke. Atau sini lagi kita letakkan dulu ya, karena kita mau putar. Sudah, sekarang kalian putar dengan menggunakan Free Transform Tool. Putar seperti ini. Set. Nah, sudah. Rapikan ya. Delete aja ini. Ini bisa di-delete. Delete ya, gunakan tombol delete di keyboard, klik, delete. Ini juga. Klik, delete. Sudah. Kalau sudah seperti itu, coba kalian ini lagi ya. Ini bisa juga kalian delete ya, karena terlalu tinggi. Ini delete, di blok ya. Blok bagian. Ingat, menghapus gambar pada Adobe Flash, tinggal kalian blok saja bagian yang mau dipotong. Kemudian tekan delete di keyboard. Ya, sudah jadi. Selanjutnya ini kalian pindahkan ke sini bisa. Seperti itu. Ya. Sudah. Oke, ini terlalu tinggi. Sudahlah kira-kira. Seperti itu. Sudah. Ya. Kita geser lagi. Intinya dirapikan lah ya. Nah, kalau sudah, kalian bisa tambahkan. Ini kita bikin 0 lagi ya. 0. Ya. Karena kalau tidak kita bikin 0, tadi kan 3 di sini ya. Maka dia akan bersudut seperti ini nih, ada sudut radiusnya. Kalau 0 dia, maka dia tidak akan ada sudutnya. Oke, kita zoom terlebih dahulu, gunakan zoom tool supaya dia terlihat jelas. Lalu gunakan selection tool, stroke color-nya, fill color-nya hilangkan. Jadi ini biasakan aja ya. Kalau setiap menggambar ke sini dulu, perhatikan. Oke, kemudian buat gambar segi 4 seperti ini. 1. Oke. Ukurannya berapa ini? Ini bisa kita rubah ukurannya. Ini 3 ya. Karena terlalu tebal, saya bikin 2 saja. Sudah. Nah, kalau sudah, atau 1 mungkin ya. 1. Ya, 1, 2 lah ya. 2. Dan copy. Ctrl C, Ctrl Shift V. Set, 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 set. Sudah. Kemudian, nah, copy, Ctrl C, Ctrl Shift V. Set, 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 set. Nah, sudah. Ini di blok lagi, ini di blok lagi. Rapikan di bagian sini. Oke. Oke. Sudah ya. Seperti itu aja lah. Sudah, saya rasa cukup. Oke. Seperti itu. Dan kita kembali ke fit in window. Nah, kalau sudah seperti ini di frame 2 ya, di frame 2, bukan di frame 1. Ya, di frame 1 ini, di frame 2 ini. Gambar ini mau saya ganti dengan yang ada di sini. Ya, caranya oke, jadi sebelum Anda ganti ya, ini kita jadikan tombol dulu. Caranya bagaimana? Biar kita mudah memindahkannya ke sini. Kalau enggak nanti ketinggal-tinggal nanti nih. Terpotong-potong dia nanti. Klik kanan. Oke. Kemudian pilih convert to symbol. Kita jadikan button. Tipenya button dan kemudian oke. Sudah. Kemudian masuk ke dalamnya. Klik kanan. Edit in place. Mana dia edit in place? Lanjut pada over. Klik kanan, insert keyframe. Down juga. Klik kanan, insert keyframe. Hit juga. Klik kanan, insert keyframe. Sudah. Pada bagian over, kalian bisa rubah warna. Rubah warna menjadi ini. Kemudian pada hit, nah ini dia.
pada heat ini perlu kalian, tambahkan ya, tambahkan sebuah gambar. Jadi klik dulu di luar sembarangan ya, lalu pilih warna ini, kasih warna ya, sembarangan aja warnanya nggak apa-apa, karena nggak akan kelihatan juga, ya. Nah, tapi klik dulu di luar sembarangan, kalau nggak ini yang berubah nanti, oke. Nah, sudah. Kemudian kalian bisa tambahkan gambar lingkaran misalnya ya, lalu buat gambar lingkaran bantu dengan menekan tombol shift, sudah, dan bisa kalian posisikan ya, menutupi objek yang tadi. Dan kalau sudah, silakan kembali ke scene 1. Oke, sudah. Nah, ini bisa sekarang kita gantikan posisinya. Saya geser dulu ini ya. Di scene 1 ya, memindahkannya di scene 1, jangan di simbol. Nah, udah, kalau kita sudah pas posisinya. Oke. Nah, kalau sudah, nah baru ini kita buang ya. Saya zoom biar kelihatan. Nah, kenapa kenapa tidak saya buang dulu? Supaya kita tahu nih posisinya di mana nih. Nah, sudah lah ya. Udah, yang kita buang yang ini nih. Oke, delete. Sudah. Kalau sudah seperti itu, maka kalau kita tes movie, control, kemudian tes movie, seperti ini. Klik di sini. Nah, muncul ya. Klik home, harusnya dia akan membawa kita kembali lagi ke sampul tadi. Ternyata nggak bisa ya. Nggak bisa. Kenapa? Karena belum kita tambahkan script. Ya. Nah, jadi perlu kalian tambahkan scriptnya. Caranya bagaimana? Pilih tombol tadi. Ya. Kalau sudah, pilih code snippet. Klik, pilih, klik to go to frame and stop. Klik 2 kali. Oke, ini nama tombolnya apa? Tombolnya home tadi ya. Home. Oke, home 1. Sudah. Dan oke. Nah, ternyata ini dia di frame 5 dia ternyata. Padahal kita maunya dia kembali ke frame 1. Jadi Anda ketik di sini angka 1. Ya. Ini yang perlu dipahami nih. Kalian mau menuju ke frame berapa? Misalnya tadi ada tombol hamburger button tadi ya, yang garis 3, dia akan menuju ke menu. Ya. Menu itu berada di frame 2. Jadi di sini kalian ketik angka 2. Nah, kemudian yang home tadi, gambar rumah, dia maunya kembali ke tombol menu tadi, ke hamburger button tadi. Letaknya di mana? Di frame 1. Jadi kalian ketik di sini angka 1. Seperti itu. Sudah. Kita cobakan lagi. Control, kemudian test movie, kemudian harusnya oke, benar ya? Kalau saya klik ini, benar ya? Ah, itu dia. CP indikator materi latihan profil. Nah, sudah. Tinggal kalian tambahkan nanti materinya di sini. Sesimpel itu. Oke. Nah, itu dia. Nah, cukup saya rasa, nanti akan kita lanjutkan pada video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.